想攬住女女一齊死啊！ Dan sebelum masuk alur ceritanya kita main binomo dulu. Jadi lihat sekarang saldo saya ada segini dan sekarang kita akan memilih turun. Semoga keberuntungan alias the Fortuna audio file lah John Wick lagi ini. Semoga beruntung pokoknya. Ini namanya indikator ya. Jadi kenapa saya memilih turun karena ya ada bantuan dari indikator ini. Tuh lihat, tinggal nunggu saja. Ya, turun, dan iya, mantap sekali. Lihat li, profit saya terus menanjak seperti gunung yang ada di apa tuh. Dalam waktu 30 detik uang langsung masuk 2 juta lebih ya. Jadi aduh mantap pisan dah. Dan ada yang nanya, "Bang, kenapa sih suka banget main di binomo?" Ya, karena binomo itu sangat mudah dan menjanjikan, depositnya juga gampang dan minimal $10. Mantep kan? Dan enaknya lagi kalian diberi yang namanya ini indikator buat untuk mempermudah kalian melakukan trading. Jadi buruan download aplikasinya sekarang, linknya ada di deskripsi ya. Oke, mantap. Film akan berfokus kepada seorang inspektur polisi yang bernama Junma, ini orangnya. Di awal film diperlihatkan inspektur Ma sedang pergi ke sebuah tempat, kemudian kita diperlihatkan sebuah diskotik yang dipenuhi oleh orang-orang yang akan menjadi villain di film ini. Dia adalah Wilson, seorang anak buah dari sebuah sindikat bernama Triad yang tugasnya adalah seorang supir. Dia adalah Tiger, dia berada di agensi yang sama bersama Wilson tapi dengan tugas yang berbeda. Dia dipercaya sebagai tukang pukul untuk menghukum orang-orang yang mengusik sindikat mereka. Dan yang terakhir ada Tony dan Za, dua bersaudara yang merupakan ketua dari sindikat penjahat di tempat itu. Ketika suasana malam itu mulai memanas, Inspektur Ma datang ke diskotik tersebut untuk melakukan sebuah investigasi. Namun Wilson yang songong malah membuat masalah dengan orang yang salah. Dia mempermalukan Inspektur Ma dan mengejeknya dengan membuatnya terlihat menyedihkan di depan bosnya. Karena Inspektur Ma mulai merajuk, dia langsung melumpuhkan Wilson dengan satu kali gerakan dan hampir membuat lengannya patah. Dan inilah flashpoint. Kemudian scene berpindah yang memperlihatkan Inspektur Ma sedang disidang oleh atasannya. Ternyata alasan dia disidang adalah karena selama penangkapan penjahat, dia hampir membunuh semua penjahat yang pernah dia tangkap. Dan setiap penjahat yang dia tangkap tidak pernah luput dari luka yang dihasilkan Inspektur Ma saat operasi penangkapannya. Di sisi lain terlihat geng Triad yang tengah kedatangan tamu tak diundang ketika mereka sedang bermain golf. Ternyata mereka adalah geng lain yang pernah membuat kesepakatan dengan Triad, akan tetapi Triad telah menipu mereka dan menggelapkan uangnya untuk kepentingan mereka sendiri. Karena tidak terima, akhirnya mereka memutuskan untuk melabrak Triad di sana. Namun kesalahan yang tidak mereka sadari adalah mereka tidak membawa tukang pukul pengalaman tinggi untuk mengalahkan geng Triad malam itu. Alhasil Tony dan Tiger dapat memporak-porandakan mereka dengan sangat mudah. Singkat cerita, pagi pun tiba. Terlihat Inspektur Ma dan Wilson yang sedang bermain-main di pinggir pantai. Ternyata Wilson adalah seorang polisi yang sedang menyamar menjadi anggota Triad untuk mencari informasi tentang pergerakan mereka, sekaligus menghancurkan mereka dari dalam. Dan dia adalah sahabat karib dari Inspektur Ma. Keesokan harinya Tony menemui 3 rekan bisnisnya untuk mendiskusikan sesuatu yang sangat penting. Tony meminta agar mereka tidak ikut campur dengan apa yang akan geng Triad lakukan. Dalam artian, apapun yang geng Triad lakukan, mereka bertiga harus menutup mata dan seolah tidak ada yang terjadi.
Namun ternyata pembicaraan mereka tidak berjalan sesuai rencana dan untuk meminimalisir kegagalan, Kak Ja mengancam mereka bertiga dengan keselamatan anggota keluarganya masing-masing. Jika pembicaraan dirasa tidak menguntungkan, maka tindakan akan lebih efektif untuk dilakukan. Anjay. Dan setelah mendapatkan ancaman langsung yang mengarah kepada anak salah satu dari mereka, akhirnya mereka sepakat untuk berdiam diri dan memilih untuk tidak memperdulikan apapun. Kemudian negosiasi pun selesai dengan kesepakatan yang sudah Tony harapkan dari awal. Di sisi lain, setelah Wilson mengerjakan tugasnya dengan baik sebagai seorang supir kepercayaan kakak Ja, dia pun diberi sejumlah uang atas imbalannya tersebut. Dan sebagai orang baik yang tidak sombong dan rajin menabung, dia pun menabung uang itu di dalam sebuah templon untuk bekalnya kelak ketika dia menikah. Perlu kalian ketahui bahwa sekarang adalah hari ulang tahun Wilson. Untuk merayakan hari ulang tahunnya, dia pun menelepon semua sanak saudaranya untuk merayakan ulang tahun bersamanya. Namun tidak ada satu orang pun yang menghiraukannya hingga pada akhirnya ada seorang wanita yang bersedia untuk menemaninya melewati malam yang panjang itu. Dia adalah Lynn, seorang pacar yang sangat perhatian kepada Wilson yang ternyata seorang kriminal juga. Namun yang tidak Lynn ketahui, sebenarnya Wilson adalah seorang polisi yang sedang menyamar menjadi kriminal untuk menciduk kelompok triad ketika ada kesempatan. Keesokan harinya Wilson mengantarkan Tiger untuk membunuh kolega geng triad yang sudah membuat kerusuhan di tempat golf kemarin. Dan dengan membabi buta, Tiger menyerang orang itu hingga membuatnya terluka sangat parah. Beruntung anak dan istrinya sudah melarikan diri terlebih dahulu sehingga membuatnya selamat dari insiden tersebut. Di sisi lain, Wilson yang masih mempunyai rasa patriotisme yang sangat tinggi langsung menggagalkan aksi temannya itu dengan alibi bahwa polisi telah datang ke tempat mereka berada. Alhasil korban pun selamat. Singkat cerita, Tony dan Za tengah merayakan hari ulang tahun ibunda tercintanya. Namun sialnya, kali ini gerak-gerik Wilson mulai Tony curigai. Akan tetapi, Wilson tidak menyadari kecurigaan Tony terhadapnya. Kemudian Tony membawa Wilson menuju gudang penyimpanan uang untuk membawanya kabur ke suatu tempat. Saat semua selesai, Wilson dengan gegabah menelepon Inspektur Ma untuk melakukan penyergapan terhadap gengnya Tony. Dan hal itu menambah kecurigaan Tony kepada Wilson. Lalu Tony mulai mengintimidasi Wilson dengan mengambil handphonenya yang kemudian langsung menghubungi Inspektur Ma. Di sisi lain, Za terlibat kejar-kejaran dengan polisi yang berakhir dengan tertangkapnya Za beserta ibunya. Wilson yang mulai curiga bahwa Tony sudah menyadari akan peran dirinya di sana, langsung terjun dari mobil saat itu juga. Akan tetapi Tony dengan segala kejahatannya tidak membiarkan itu terjadi. Dia menabrak Wilson dan membuatnya terbang melayang dan terperosok ke dalam jurang kenestapaan. Beruntung ada beberapa pesepeda yang melewati tempat itu dan menemukan Wilson yang tengah sekarat. Mereka pun membawa Wilson ke sebuah rumah sakit saat itu juga. Singkat cerita, Inspektur Ma dan yang lainnya sudah berada di rumah sakit tempat Wilson dirawat. Dan itulah kali pertama pacarnya mengetahui bahwa Wilson adalah seorang polisi di sana. Kemudian untuk menuntut balas, Inspektur Ma langsung menginterogasi orang tua Tony dan Za tentang keberadaan mereka. Namun, usaha yang dilakukan Inspektur nihil tanpa membuahkan hasil, karena orang yang dia interogasi sudah pikun. Lalu tiba waktunya persidangan Za untuk menentukan hukuman apa yang akan dia dapatkan. Akan tetapi pihak kepolisian belum mempunyai cukup bukti untuk menghukum Za, karena saksi mata mereka sedang berbaring lemah tak berdaya di atas jagreknya kasur rumah sakit. Alhasil sidang pun ditunda hingga beberapa bulan ke depan sampai para saksi bisa bersaksi atas kejahatan yang Tony dan Za lakukan. 3 bulan kemudian Wilson kini mulai aktif kembali meski harus ditopang dengan 2 buah tongkat di tangannya karena kakinya pincang hasil dari kejadian waktu itu.
Di sisi lain, setelah mendengar para saksi sudah siap untuk bersaksi, Tony langsung melancarkan rencananya untuk membantai semua saksi yang ada. Hal itu dilakukan agar tidak ada yang bersaksi di persidangan kakaknya dan hal itu bisa membuat kakaknya bebas. Dan tidak lupa dia mengamankan ibunya agar tidak terlibat kembali dengan kepolisian. Kemudian Tony memerintahkan anak buahnya untuk memulai membantai para saksi. Sementara itu, Wilson dan pacarnya kini kian mesra seiring berjalannya waktu. Namun kemesraan mereka malah terganggu dengan kedatangan para tamu untuk berpesta di rumahnya. Ternyata mereka adalah Inspektur Ma dan Inspektur Huang. Saat mereka sedang berbincang, datanglah tukang paket yang membawakan mereka sebuah ayam panggang untuk kudapan mereka siang itu. Namun yang tidak mereka ketahui bahwa di dalam perut ayam itu terdapat sebuah bom yang siap meledakkan mereka saat itu juga. Ketika tukang paket akan menyalakan bomnya, ternyata terjadi error pada remote yang akan dia gunakan. Dan tanpa sengaja, dia malah menjatuhkan salah satu baterai remote tersebut. Di sisi lain, Inspektur Huang dan yang lainnya melakukan selfie ria bersama kudapannya sebelum mereka menyantap kudapan itu. Dan setelah acara selfie ria, Inspektur Huang memanaskan ayam itu di dalam oven agar lebih nikmat saat disantap. Lalu sidik-sidik Inspektur Ma melihat tukang paket tadi tengah berdiri di samping gedung yang mereka tempati. Dan tiba-tiba terjadilah sebuah ledakan yang mengakibatkan Inspektur Huang mati saat itu juga. Dan yang lainnya hanya mengalami luka ringan saja. Namun pacar Wilson harus mendapatkan perawatan karena pada waktu itu dia adalah orang kedua yang posisinya sangat dekat dengan bom itu. Keesokan harinya Inspektur Ma menemani Wilson untuk menghukum orang yang telah meledakkan bom di rumahnya waktu itu. Singkat cerita, waktu persidangan pun tiba. Tony kembali melancarkan aksinya dengan membunuh setiap orang yang pernah terlibat dengannya untuk mengantisipasi agar mereka tidak menjadi saksi di persidangan kakaknya. Dan sampailah pada saksi terakhir yaitu Wilson. Terlihat Wilson sedang menemani pacarnya yang sedang terbaring di kasur dengan kaki yang digantung akibat ledakan bom waktu itu. Ternyata pacar itu sudah hamil 2 bulan dan 7 bulan lagi Wilson akan menjadi seorang suami sekaligus seorang ayah yang sah untuk pacarnya tersebut. Dan permintaan terakhir pacarnya adalah Wilson harus berhenti menjadi polisi agar mereka terlepas dari mara bahaya yang akan senantiasa ada menyambut mereka. Dia juga meminta agar Wilson menjadi pengangguran tanpa jasa agar mereka bisa terus rebahan bersama sepanjang masa. Akan tetapi di balik kemesraan mereka akan selalu ada orang yang mengintai dan akan membunuh mereka. Hal itu dibuktikan dengan Tiger yang sedang menyamar menjadi cleaning service yang dikirim Tony untuk membunuh Wilson. Beruntung Inspektur Ma memasuki lift yang sama dengannya dan membuat Tiger gagal membunuh Wilson. Akan tetapi salah satu polisi wanita harus mati setelah berusaha melerai perkelahian antara Tiger dan Inspektur Ma dengan sebuah peluru yang berhasil menembus tepat di dada kirinya. Karena Tiger merasa tidak ada kesempatan menang di sana, dia lebih memilih kabur daripada harus mati di tangan Inspektur Ma. Di sisi lain ternyata Tiger hanyalah sebuah pengalihan agar anak buah Tony yang lainnya bisa menangkap pacarnya Wilson yang akan mereka gunakan sebagai sandera. Kemudian dia menggunakan pacarnya Wilson agar Wilson bisa tutup mulut dan tidak jadi bersaksi atas segala kasus yang dilakukan oleh Tony dan Za. Karena tidak mau pacar dan anak dalam kandungannya terluka, dia pun menyanggupi segala yang diinginkan Tony. Lanjut kepada Inspektur Ma, aksi kejar-kejaran antara Tiger dan Inspektur Ma pun kembali berlanjut. Kemudian Tiger menyandra seorang anak agar Ma tidak membunuhnya. Akan tetapi saat Ma membuang senjatanya, Tiger malah melempar anak itu hingga membuatnya tak sadarkan diri. Setelah melihat kejadian itu, seketika kemarahan Inspektur Ma memuncak. Dan dengan keahlian pertarungan gaya bebasnya, Ma langsung menyerang Tiger secara bertubi-tubi tanpa henti.
Sumpah, ini adalah pertarungan pertama di film ini yang paling epik. Dan rasanya puas banget lihatnya. Apalagi setelah tadi lihat Tiger melemparkan seorang bocah yang tak berdosa, ya kan? Pokoknya jos gandos lah, apalagi ada suara ayam. Dan akhirnya pertarungan yang sangat sengit pun berhasil Inspektur Ma menangkan. Sementara itu, persidangan Zack kembali digelar. Dan sesuai dengan apa yang diharapkan Tony, Wilson memilih bungkam dan mengatakan kepada hakim bahwa dia mengalami hilang ingatan. Dan hal itu membuat pihak kepolisian kekurangan bukti dan Zack pun akhirnya berhasil bebas. Mengetahui bahwa Zack akan bebas, Inspektur Ma langsung bersiap siaga menunggu keluarnya Zack dari dalam penjara. Kemudian dia langsung menangkap Zack dan menggunakannya sebagai sandera agar Wilson dan pacarnya bisa bebas dari genggaman Tony. Di sisi lain ternyata Wilson menyusul pacarnya untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja. Namun di sana dia malah disiksa habis-habisan oleh Tony, apalagi setelah mengetahui bahwa kakaknya ditangkap kembali oleh Inspektur Ma. Keesokan harinya Tony dan Inspektur Ma langsung melakukan COD di markas besar Tony. Inspektur Ma membawa Zack dan Tony membawa Wilson bersama pacarnya. Kemudian dia melihat sekelilingnya yang ternyata banyak sekali orang di sana yang siap menembaknya. Setelah mengamati situasinya, Inspektur Ma langsung mengantarkan Zack kepada Tony seorang diri. Hal itu dia lakukan untuk memastikan agar Wilson dan pacarnya bisa keluar dari tempat itu dengan selamat. Hal itu terbukti ketika Tony menembak Wilson, Inspektur Ma langsung membalas dengan menembak telinga kakaknya tepat di depan matanya. Dan setelah memastikan Wilson dan pacarnya selamat, Inspektur Ma langsung menembaki anak buah Tony dan aksi tembak-menembak pun tidak terelakkan lagi. Kemudian Inspektur Ma membawa mereka ke sebuah kebun eri untuk menyamarkan posisinya. Sementara itu Wilson memilih untuk meninggalkan pacarnya dan kembali menyusul Inspektur Ma untuk membantunya melawan Tony CS. Dan sesampainya di TKP, Wilson langsung berduel dengan Zack di sana dan berhasil melumpuhkannya. Kemudian Tony membawa Inspektur Ma ke sebuah gedung yang ada di sekitar kebun eri tersebut. Ketika Inspektur Ma ingin menembak Tony dengan AWM-nya, ternyata pelurunya keburu habis. Dan akhirnya pertarungan penghabisan pun dimulai. Pokoknya pertarungan ini gak perlu dijelaskan, soalnya ini adalah pertarungan terepik kedua di film ini. Jadi silahkan saksikan sendiri saja. Dan seperti yang diharapkan, akhirnya pertarungan gaya bebas itu pun dapat dimenangkan oleh Inspektur Ma. Dan adegan kalahnya Tony membuat film ini harus tamat. Sekian untuk video kali ini, saya Don dan jajaran tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hatur nuhun.